Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindukan hadirat Tuhan melawat setiap kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada saat sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami bawa seluruh kehidupan kami dengan segala pergumulan yang kami miliki saat ini. Kami mau letakkan semuanya di atas mezbah-Mu, karena kami rindu ya Tuhan saat ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau fokus hanya kepada Engkau. Kami mau fokus menyembah Tuhan. Kami mau fokus mencari wajah-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Datang ke hadiratnya, sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Katakan kita datang. Kita datang ke hadiratnya. Mari masuk tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Ku beri korban syukur, puji korban syukur. Pujian dan sembah, pujian dan sembah. Hormat bagimu Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Allah kita bangkit, haleluya. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, Mari kita bersorak sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Come on. Kita datang ke hadirat. Mari masuk dalam tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Oh, ku beri korban syukur, ku beri korban syukur. Pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, Mari kita bersorak sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya
dahsyat, Allah kita dahsyat. Mari sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, kasih-Nya sungguh dahsyat, Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Dia dahsyat, perbuatannya ajaib. Haleluya. Yeay. Bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Oh yeah. Kami belajar menaruh pengharapan kami kepadamu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya, Kau menuntun. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Sama-sama, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, oh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang memegang hidup kami, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, oh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, oh dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sebab hanya Engkau sumber kekuatan kami. Oh kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya, haleluya, selamanya kami akan berjalan dari kemuliaan
Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Yeah. Lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan saudara. Yeah. Sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatanmu sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Haleluya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Haleluya. Gerakkanlah, come on. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, dan selamatkan umatmu. Sebab Engkau dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama katakan Allah bangkit, come on. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Sebab musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan. Setiap kita dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, haleluya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, setiap kita dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, haleluya. Musuh dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, sama-sama, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, setiap kita dibebaskan. Come on. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Luar biasa. Allah bangkit bagi setiap umatnya. Mari kita bersama-sama menyembah Dia lebih lagi. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita rindukan Dia melawat setiap kita.
anugerah-Mu kepadaku, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu, seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu, sebab Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji dan ku sembah Engkau, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yeah. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, oh senam hidupku, oh sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, sang penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu, seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yeah. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Sebab bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Oh, hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur
hanya bagi Yesus. Haleluya, Jesus. Segala hormat bagi Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas segala kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau mengalami hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari ya Tuhan, terimalah segenap hidup kami saat ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Oh, mari sembah Dia lebih lagi. Irabaya syara la 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 la. Irabara la 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 barabaya se. Tunggu kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Irabara la 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 la. Haleluya, haleluya. Irabara la 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 baya siara la la la. Irabara la 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 la. Irabara baya siata kana mata karabaya se. Ora baya siara la la la. Haleluya, Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidup kami. Yes, my Lord. Segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji kepada hamba-Nya menyanyikan firman Tuhan. Kami bersilakan. Segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Persembahan yang hidup kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Seluruh hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kami letakkan di atas mesbah-Mu yang kudus. Haleluya. Hira bara
Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu adalah anugerah Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, dan pada saat ini kami mau menaikkan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Kita tidak akan bacakannya secara keseluruhan. Dari ayat 21, 22, 24, 25 dan 35. Dalam judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kemudian ayat yang ke-24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Kemudian ayat yang ke-28, tetapi ketika hamba itu keluar, di ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kemudian ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan." Ayat yang ke-30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kemudian yang terakhir, ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu jika dengan segenap hatimu. Ya, berbahagialah kita yang mau mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah pengampunan tanpa kenal batas atau pengampunan tanpa batas. Ya. Kata mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengampuni, memberi ampun atau memaafkan kesalahan. Sedangkan dalam bahasa Yunani yang disebut apiemi, artinya membiarkan pergi bebas, menutupi, menghapus, mengampuni, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Berbicara tentang pengampunan itu sangat mudah, ya, sangat mudah kita ucapkan kapanpun, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Tidak mudah dilakukan, ya, sulit. Orang sering apalagi ketika orang itu sering menyakiti kita berulang-ulang kali.
Namun pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengampuni yang tanpa batas itu. Dosa merupakan penghalang dan perusak bagi manusia dalam persekutuan dengan Allah. Kita lihat dalam Kejadian, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah yang di tengah taman, yaitu buah pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Dari situlah awal mula hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan tersebut, Allah selalu memberikan belas kasihan dan menyuarakan akan pengampunan itu. Ya. Kita mendengar bagaimana Allah memperlihatkan pengampunan kepada manusia dan manusia juga harus saling mengampuni sesama. Ya, di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35, di mana seorang hamba mendapat pengampunan dari seorang raja, dan semestinya hamba tersebut juga harus mengampuni sesamanya juga. Tetapi apa yang kita lihat nanti kita akan baca atau bahas secara bersama-sama. Ada 3 hal yang hendak disampaikan melalui pengajaran Yesus dalam perikop ini. Yang pertama, pengampunan tanpa kenal batas. Yang kedua, seorang yang sudah menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Dan yang ketiga, kenapa Allah mengampuni dosa kita? Di poin yang pertama, pengampunan tanpa kenal batas, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Di ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Menurut Petrus sampai 7 kali. Ya, pandangan manusia itu 7 kali itu sudah lebih banyak. Bahkan ada yang mengukur mengampuni itu sampai 3 kali udah cukup. Sampai 2 kali itu udah cukup. Apalagi kalau sudah sampai 7 kali. Itu udah begitu banyak. Berarti orang itu sudah cukup sabar. Ya. Bahkan Rabi Yahudi, orang Yahudi waktu itu mengajarkan pengampunan itu hanya sampai 3 kali. Ya. Bahkan Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-4, Yesus mengajarkan pengampunan itu sampai 7 kali. Ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Ya. Kebanyakan kita pengampunan yang dari manusia itu ada batasnya. Apalagi jika ia berbuat dosa kepada kita, berbuat kesalahan terhadap kita itu berulang-ulang kali. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Bahkan yang dikatakan Petrus sampai 7 kali. Bahkan ada lagu yang mengatakan, "1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali ku sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali." Lagu itu mengatakan, memang ukuran pengampunan manusia itu tidak lebih dari 3 kali atau 7 kali. Tetapi menarik di sini apa yang disampaikan oleh Yesus
ternyata bukan demikian. Bukan sampai 3 kali, bukan 7 kali, bukan sampai 10 kali. Mengampuni sebanyak itu mungkin menurut kita, menurut pandangan manusia, itu sudah membosankan. Dia saja yang menyakiti hati kita. Dia saja yang menjengkelkan dan sebagainya. Ya. Jawab Yesus itu bukan berarti sama dengan menghitung-hitung sekaligus mencatat sebanyak 490 kali. Tidak demikian. Tetapi mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, Tuhan Yesus tidak mengajarkan rumus matematika. Ya. Yang dia ajarkan ia sama dengan mengampuni tanpa kenal batas atau tidak ada batasannya. Sulit secara manusia, tapi tidak sulit jika kita mau berusaha mengampuni. Jika saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan melihat berita akhir-akhir ini, banyak orang membunuh, banyak anak membunuh orang tua, banyak istri membunuh suami, bahkan suami membunuh istri dan sebagainya. Itu karena apa? Karena tidak bisa melepaskan pengampunan yang ada dalam dirinya. Menargetkan pengampunan itu hanya sebatas 3 kali, bahkan sebatas 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Makanya dia rela membunuh. Karena ada akar kepahitan yang tidak bisa dia lepaskan. Kenapa orang bisa lama sakit? Melihat orang yang menjengkelkan setiap hari, tidak bisa melepaskan pengampunan. Seperti itu, ya. Dalam hidup orang percaya itu tidak boleh ada kata tidak mengampuni, tidak ada maaf. No. Itu dalam Yesus mengatakan mengampuni tanpa kenal batas. Banyak orang di sekitarnya, bahkan orang satu rumah itu tidak ngomong satu dengan yang lain. Karena apa? Malu. Jika mengalah, malu. Jika dilihat orang kita itu rendah. Tidak demikian yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ya, yang artinya tanpa batas. Tanpa ada ukuran. Ya. Firman Tuhan menegur saya secara pribadi, bahkan menegur saudara, bagaimana kita mengampuni. Kita yang sudah mengampuni orang sebanyak 3 kali atau lebih daripada itu, ayo kita mengampuni tanpa ada syarat. Jangan kita mengampuni orang ketika orang itu sudah berkorban atau sebagainya. Tidak demikian. Yang layak untuk menghakimi orang lain itu bukan kita, tetapi Tuhan itu sendiri. Kita tidak layak mengampuni dosa orang lain, atau kita tidak layak untuk tidak mengampuni orang lain. Ya. Kemudian di poin yang kedua, seorang yang menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Ya, kita lihat di ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Di sana Yesus menjelaskan ini melalui perumpamaan yang terdapat dalam perikop yang kita bahas hari ini. Di mana Allah sudah mengampuni kita, maka dengan demikian Ia
menghendaki kita supaya untuk saling mengampuni dengan leluasa, yang artinya tidak ada batasan. Tuhan Yesus, jika Dia menghitung dosa kita, satu hari yang kita perbuat itu satu hari aja, begitu banyak dosa kita yang sudah kita perbuat, apalagi selama hidup kita. Kalau saya dihitung, saya udah 25 tahun, itu begitu banyak. Itu jika disimpan di dalam suatu rumah itu tidak cukup. Tetapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada manusia lain yang mau berkorban mati demi saudaranya atau demi temannya. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Artinya kasih Allah itu tidak terukur. Pengampunan yang dari Allah itu tidak bisa diukur. Beda dengan manusia. Ya. Cerita yang kita baca tadi itu perbedaan antara pengampunan yang datang daripada manusia dan pengampunan yang berasal dari Allah. Pengampunan yang datang dari manusia itu ada batasannya, ada standarnya, yaitu pengampunan yang dari manusia sampai 3 kali, sampai 4 kali, 5 kali, 7 kali. Tetapi yang berasal dari Allah, Yesus berkata sampai 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Itu perbedaannya kita sama Allah. Makanya Allah mau supaya kita mengampuni itu tanpa syarat, tanpa ada batasan. Apa keuntungannya ketika kita mengampuni saudara kita? Yang pertama, tidak menghalangi berkat Tuhan yang mau datang kepada kita. Dan yang kedua, kita bebas dari penyakit. Itu manfaat ketika kita mau mengampuni sesama kita. Ya. Perumpamannya yang menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hambanya, lalu ada satu orang hamba yang memohon belas kasihan dan ampun terhadap raja. Berapa hutangnya? 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, dan 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Upah kerja waktu itu 1 hari itu 1 dinar. Untuk melunaskan hutangnya, dia butuh 60 juta hari. Ya. Bahkan di sana dikatakan tadi sampai anak dan istrinya dijual itu tidak bisa melunaskan hutangnya. Itu ibaratnya seperti dosa manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuatan baik, bahkan ibadah kita itu tidak cukup untuk menebus dosa kesalahan kita. Sampai nyawa kita pun itu tidak cukup untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Hanya darah Yesus saja yang dapat menebus dosa dan kesalahan kita. Arti dari cerita di atas cukup jelas, kasih Allah begitu besar dalam pengampunan harus direfleksikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, siapapun yang menolak untuk mengampuni sesama, maka dia tidak layak untuk diampuni. Ya. Dari cerita di atas tentang pengampunan dari Allah yang sudah mengampuni dosa kita, tetapi kita tidak mau mengampuni dosa sesama kita. Apakah kita layak untuk menghakimi? Tidak. Kita sama sekali tidak layak. Apa karena perbuatan kita, apa perbuatan baik kita,
perbuatan ibadah kita, itu tidak ada yang layak. Bahkan ketika kita mati, itu juga kita tidak layak. Hanya darah Yesus yang dapat mengampuni setiap dosa kita. Untuk itu kita tidak layak untuk menghakimi sesama kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Di ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah berapa hebat kita sebagai manusia untuk kita tidak mengampuni orang lain. Mari perbaiki pemikiran kita. Jika kita sudah merasa kita tidak mau mengampuni orang lain, kita ada akar kepahitan terhadap orang lain, kita sangat-sangat sulit mengampuni orang tua kita, mengampuni saudara kita, mengampuni teman kita, mengampuni orang lain. Benahi setiap hati kita. Saat ini firman Tuhan menegur kita untuk kita belajar untuk menghakimi, tidak menghakimi, tetapi kita belajar untuk mengampuni saudara kita tanpa ada batasannya, tanpa ada apa yang orang lain korbankan terhadap kita. Mari kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian di poin yang ketiga, kenapa Allah memberikan pengampunan terhadap kita? Ini pertanyaan. Kenapa Allah memberikan pengampunan terhadap kita? Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita. Ya, bukan karena kelayakan kita, bukan karena perbuatan baik kita, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Kita tidak layak untuk menghakimi. Ada begitu banyak cambukan, ada begitu banyak caci maki orang terhadap Tuhan Yesus pada saat dia mau disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lantas apa yang mau kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Kita mau tetap terus egois dengan diri kita, kita tidak mau mengampuni orang lain, atau kita mau melepaskan pengampunan? Pertanyaan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Jika kalau kita mau mengampuni sesama kita, kita mau mengampuni saudara kita, bahkan orang tua kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang tidak terhitung jumlahnya. Atau kita berkata kita ini tidak berdosa, kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Tunggu dulu, tunggu kita sudah mengampuni orang lain. Sesulit apapun, sesakit apapun kesalahan orang terhadap kita yang sudah orang lain perbuat terhadap kita, kita mau mengampuni saudara kita. Kita mau mengampuni orang tua kita. Biarpun kita dicaci maki, kita dimaki bahkan dan sebagainya, apapun orang lain perbuat terhadap kita. Menghakimi bukan hak kita. Menghakimi itu hak Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi dia.
kita tidak layak untuk membalas semuanya itu. Jika selama ini ada tembok-tembok pemisah, seakan-akan kita sudah merasa kita aman, tetapi ada tembok yang memisahkan kita dari orang lain. Bongkar tembok itu untuk kita bersama-sama untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah terhadap kita. Apakah saudara-saudari menyadari bahwa tembok-tembok itu juga mencegah berkat Tuhan, mencegah Tuhan itu menjawab doa-doa kita? Percaya nggak percaya, saudara-saudari harus percaya. Apapun doa kita itu tidak akan dijawab oleh Tuhan ketika kita tidak mengampuni saudara kita. Karena kita sudah membangun tembok itu. Tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Ya. Mari kita mau mengampuni sesama kita seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi jikalau kamu tidak, ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika kita mau dilayakkan oleh Tuhan, jika kesalahan kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita lebih dahulu merendahkan diri kita untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Kesimpulannya bagi kita pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah kunci bebas dari kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakiti kamu, seberat apapun yang orang lain perbuat, ampunilah. Yang memperlakukan kita tidak benar, yang memperlakukan kita tidak baik, ampunilah. Karena pengampunan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni setiap salah dan dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini. Kami mau mengampuni kesalahan orang lain yang sudah orang perbuat, sepahit apapun itu. Kami mau mengampuni Bapa. Secara manusia kami tidak mampu mengampuni orang yang berulang-ulang kali berbuat salah terhadap kami. Secara manusia kami tidak mampu untuk melepaskan pengampunan di dalam diri kami. Jika ia sudah berulang-ulang kali menyakiti hati kami, mungkin ada di dalam diri kami tidak mampu mengampuni orang tua kami yang sudah menyakiti hati kami. Kami tidak mau bisa mengampuni saudara kami yang sudah menyakiti hati kami. Kami tidak mau mengampuni orang tua kami. Mulai saat ini kami mau melepaskan pengampunan kami. Kami mau dilayakkan oleh Tuhan. Kami mau dibebaskan dari hal-hal di dalam diri kami. Ada tembok-tembok pemisah di antara kami. Kami mau melepaskan tembok pemisah itu. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, Bapa. Layakkan kami, Bapa, untuk kami dapat melakukan setiap pengampunan seperti Bapa sudah mengampuni kami. Bahkan Bapa rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami memakai setiap telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman ini di dalam setiap kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami akan pulang Bapa bila Tuhan berkati. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan berakhir dari saat ini sampai selamanya. Bapa, hanya ini doa permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.